Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal bernama Parlen Fragrance. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi kemarin waktu aku bikin perfume haul aku yang terakhir, yang bulan Mei kalau nggak salah, itu ada beberapa teman-teman yang request untuk aku ngebahas lebih lanjut atau membahas lebih detail tentang parfum-parfum dari Parlen Fragrance ini gitu. Dan hari ini aku putuskan untuk ngebahas 3 wangi dari Parlen Fragrance ini. Jadi sejujurnya ini tuh udah aku beli sejak 2 bulan yang lalu gitu ya. Juga Parlen Fragrance ini tuh udah pernah dibahas sama Tasya Farasya, dan menurut Tasya Farasya ini tuh enak banget dan dia paling suka varian yang jade gitu. Nah, waktu aku lihat di Tokopedia mereka, aku ngeliat tuh kayak pertama-tama harganya lumayan mahal juga ya perfume yang satu ini gitu. Jadi kayak penasaran jadinya, pengen tahu lebih lanjut. Dan kebetulan mereka juga jual yang paket vial-vialnya seperti ini gitu ya, di can-nya yang cuma 5 mili dengan harga tuh segini aku beli. Dan akhirnya aku putuskan untuk cobain yang ini dulu gitu. Nah, waktu dia pertama kali datang, sejujurnya tuh aku nggak langsung yang kayak, aku sempet sniff, tapi kayak sekilas-sekilas aja tuh aku merasa kayak nggak ada yang wanginya langsung nyantol dan bikin aku jatuh cinta pada hidupan pertama. Jadi aku langsung kayak yang, yaudah deh nanti dulu deh aku nyobainnya, karena aku pengen nyobain perfume-perfume yang lain juga kan. Akhirnya kelupaan gitu, kelupaan sampai kemarin tuh aku baru inget, oh iya ya ada parfum ini nih yang belum sempet aku kulik lebih lanjut dan belum sempet aku bikin reviewnya juga gitu. Waktu aku kemarin perfume haul tuh jadi keinget lagi sama perfume. Terus dia itu datang sebenarnya dengan kotak yang lumayan keren gitu ya, kayak gini nih kotaknya. Tapi sayangnya waktu itu kalau nggak salah ini tuh dia ditempel ke bungkusnya dia, bungkus packagingnya dia. Jadi waktu aku kupas isolasinya atau apanya tuh kebuka gitu loh atasnya, jadi sayang banget. Nah, ini kotaknya tuh keras, kalian bisa dengar bunyinya keras gitu ya. Nggak tahu bahannya apa, apakah ini kardus, karton, atau dalamnya ada kayunya, aku juga nggak terlalu paham. Tapi intinya dia keras kayak gini. Dan di dalamnya tuh kita akan dapet kayak tas kayak gini. Nah, tas kayak gini. Terus masing-masing produknya itu dibungkus di box-box terpisah, 5 mili 5 mili sesuai dengan namanya. Boxnya warna hitam. Ini contohnya, ini adalah box untuk Scarlet. Scarlet tuh yang botol yang jusnya warna pink ini. Terus ini untuk yang Jade. Jade itu yang jusnya warna agak kecoklatan gitu ya, kayak ini. Terus sama yang terakhir ini adalah Prestige. Prestige ini yang jusnya warnanya ke abu-abuan, biru ke arah abu-abuan gitu deh. Nah, masing-masingnya itu mereka tuh datang sih sebenarnya udah sangat mengantisipasi tumpah segala macam. Jadi dia dibungkus plastik ini baru dimasukin ke dalam kotaknya gitu. Jadi aman banget sih. Dan sejauh ini waktu dia sampai di rumahku pun nggak ada tumpah atau apa sama sekali. Jadi kurang lebih boxnya sih lumayan oke. Nah, yang menariknya lagi untuk full botolnya itu bentuknya tuh kayak gini. Dan ini mengingatkan pada perfume-perfumenya MFK ya, yang kurang lebih bentuknya kayak gitu. Walaupun aku nggak punya karena mahal banget harga. Itu kayak kesan mewahnya tuh dapat dari si botolnya itu, yang kesannya ala-ala parfum niche gitu. Nah, sekarang gimana dengan botol dari si 5 milinya? Menurut aku ini salah satu botol kemasan 5 mili yang cantik gitu ya. Dia tutupnya gold dengan botol kaca. Terus tulisannya juga ini, walaupun dia ditempel pakai stiker biasa sih sebenarnya, tapi ini lumayan oke gitu ya. Dia kayak pakai plastik gitu stikernya, jadi mengkilat gitu ya. Terus botolnya juga oke, aku suka gitu. Dan gimana dengan sprayernya? Aku langsung sekalian ngebahas wangi yang pertama dulu kali ya. Gimana kalau kita ngebahas dari yang Scarlet terlebih dahulu. Scarlet. Nah, jadi Scarlet ini tuh dia jusnya warna merah. Kalian bisa lihat kalau dalamnya dibuka, dia juga dalamnya warna gold, cakep. Ini tuh bukan dari plastik sih kayaknya. Ini emang dari kayak sejenis bahan logam gitu yang dicat warna emas gitu. Dan sekarang sprayernya lumayan misty.
dan enak, tapi nggak terlalu empuk banget, jadi agak sedikit perlu tenaga untuk di spray. Ini jusnya lumayan oily, dan menurut pengalaman aku dia bakal hilang rasa oilynya tuh setelah 15 menit. Oke. Aku tadi juga udah sempat spray di tes di blotting paper gini. Oke, jadi untuk Scarlett ini tuh wanginya dibuka dengan langsung wangi sweet. Ini tuh sweet banget. Dia sweetnya tuh kecium wangi fruity, kecium wangi floral juga. Jadi ini basically adalah fruity floral yang lumayan strong sih ini. Lumayan strong, manisnya tuh ke arah manis yang lebih ke arah sirupi. Dia ada perpaduan dengan wangi sedikit vanilanya. Jadi ada ke arah vanilla. Jadi ini wanginya lumayan agak gourmand arahnya. Tapi ini fruity-nya di sini yang aku dapat adalah nggak ada kesan wangi-wangi asem-asem fruity gitu. Jadi lebih ke wangi yang manis, floral, enak sih. Jadi ini tuh tipe wangi yang pertama kali aku sniff wanginya kayak kok agak familiar. Ini yang sebenarnya nggak yang unik-unik banget gitu, tapi jujur aku nggak berhasil nemu ini tuh wanginya mirip ke arah mana. Yang mana notesnya tuh di top notes dia ada floral tapi nggak disebutkan apa. Di middle notesnya dia ada sweet fruity, dan di base note-nya dia pakai vanilla roses gitu. Ya, ini wanginya tuh menurut aku sweet yang lumayan seksi gitu ya. Cuman ini nggak melulu wanginya yang bisa dipakai malam-malam. Karena kemarin tuh aku cobain pakai siang-siang, ini juga enak banget, juga enak gitu. Ya, tipe yang kalau buat aku pertama kali sniff nggak bisa yang langsung bikin jatuh cinta, tapi lama-lama ketika semakin sering aku sniff, aku makin suka sama perfume yang satu ini. Ya, ini wanginya cukup feminin. Buat kalian pencinta wangi manis, mungkin bakal akan gampang suka sama yang satu ini. Tapi buat kalian yang nggak suka wangi manis, mungkin akan ngerasa ini wanginya too sweet. Kalau buat aku sendiri, ini tuh kalau Scarlett tuh mungkin sekitar umur remaja udah mulai oke-oke aja sih pakai wanginya. Karena wanginya tuh lebih kayak yang fruity, floral, sweet gitu. Jadi kayak lebih gampang dipakai sama cewek-cewek aja. Untuk ketahanannya, sayangnya ini tuh adalah yang dari ketiga yang aku pakai yang paling cepet hilang gitu di kulit, entah kenapa. Dia cuma bertahan sekitar 5-6 jam. Padahal ini concentrate-nya tuh adalah extrait de parfum gitu ya. Tapi yang Scarlett ini tuh wanginya lumayan cepet hilang. Jadi 5-6 jam. Tapi projectionnya di awal lumayan strong seperti yang aku bilang tadi. Mungkin sekitar 2-3 meteran bisa cium wangi ini kalau kita spraynya. Apalagi kalau kita spraynya beberapa titik gitu ya. Ya, ini enak sih. Oke, kita lanjut ke perfume yang berikutnya. Ini adalah yang menurut aku wanginya lumayan unisex. Ini yang katanya favoritnya Tasya Farasya, kalau aku nggak salah gitu ya. Pernah nonton videonya. Aku akan spray sama oily. Oke. Ini juga strong wanginya. Ini strong banget wanginya. Di awal tuh aku kayak mencium sesuatu yang lumayan asem. Kayak sedikit ada wangi citrusnya, tapi seingatku di notesnya tuh dia nggak pakai citrus. Dan kalau di sini tuh dia emang kental dengan aroma yang cukup tajam ke arah woody. Terus dia juga sweet. Sweetnya tuh tapi agak berbeda dengan sweetnya Scarlett. Kalau ini tuh lebih ke sweet yang arahnya tuh burn sugar gitu, kayak karamel gitu. Makanya kemarin tuh aku kayak ngerasa apa ini mirip Baccarat ya, tapi enggak sih, enggak mirip sama Baccarat. Ternyata setelah aku bandingin sama dupe-nya Baccarat yang aku punya, karena aku nggak punya Baccarat yang asli gitu ya, tapi aku punya beberapa yang wanginya katanya ngedupe dari Baccarat, dan ternyata enggak gitu, enggak sama. Bacain aja langsung kali notesnya. Jadi di sini dituliskan dia itu di top notes ada oriental woody, terus dia ada di middle notes ada sweet powdery gitu ya, sedangkan di base note dia ada saffron, oud, vanilla, dan juga karamel. Jadi memang dia pakai oud dan saffron juga. Dia tuh nuansanya bener-bener yang sesuatu yang mewah ke arah woody tapi sweet juga. Dan dia pakai oud gitu. Yang mana emang ini adalah perfumenya Parlen yang aku cobain di sini yang paling tahan lama banget gitu. Jadi untuk ketahanannya dia itu bisa sampai 12 jam dengan projection yang tetap
stabil gitu, lumayan stabil. Jadi setelah di awal tuh kurang lebih 1 jam sampai 2 jam dia emang lumayan mabul, abis itu dia tuh stay lebih ke arah wanginya tuh setelah itu jadi kayak powdery gitu. Nah powderynya ini tuh bertahan yang lumayan, wave-nya kecium terus sampai di jam ke 10, 11, 12. Jadi ini benar-benar tahan lama di kulit aku, bisa bertahan lama di kulit aku, terutama untuk pemakaian malam hari, karena waktu itu aku nyobainnya malam hari dan nggak keringetan, dan kayaknya untuk di baju bakal bisa tahan lebih lama. Tapi kayaknya entah kenapa aku ngerasa ini tuh yang paling oily sih di kulit tuh. Oilnya tuh paling lumayan kayak masih glowing banget ya, selain memang ini baru aku spray, tapi oilnya lumayan bertahan mungkin lebih dari 15 menit deh gitu. Nggak ngerti juga kenapa, tapi yang pasti ini wanginya lumayan enak. Ini tipe-tipe wangi buat kalian yang pengen kasih statement gitu. Jadi pengen tercium, pengen kayak kalau kalian seliweran lewat tuh orang langsung noleh dan oh itu wanginya siapa gitu. Karena ini wanginya bener-bener yang kayak wow gitu. Ya. Oh, favoritku jujur adalah si Scarlett sih sebenarnya. Ini wanginya sweet dan emang enak banget. Tapi yang kedua aku suka tuh adalah si Jade. Jade ini juga lumayan suka gitu. Dan nggak heran mungkin ini jadi favoritnya Tasya Farahsya. Ya wanginya tuh bener-bener yang strong, yang bold, yang emang cocok buat kalian yang pengen wanginya tuh kecium dan diingat oleh orang lain gitu. Tapi cukup hati-hati juga. Jadi ini tipe yang bukan yang safe untuk di blind buy. Kayaknya menurut aku masih lebih safe si Scarlett sih, terutama untuk cewek-cewek ya. Karena ini wanginya enggak yang tipe mungkin orang akan langsung suka juga sama seperti aku sih. Tapi setelah di sniff beberapa kali mungkin akan mulai jatuh cinta sama wangi yang satu ini. Untuk usia pemakainya yang ini tuh lebih ke mereka yang lebih dewasa dan dia lebih ke arah unisex. Jadi nggak cewek banget tapi bukan yang cowok banget juga. Oke, kita lanjut masuk ke perfume berikutnya yang terakhir. Ini adalah namanya adalah Prestige. Nah, untuk yang Prestige ini tuh jusnya warnanya keabu-abuan, ke arah biru gitu sih sebenarnya. Aku akan spray di sini kali ya. Di sini aja deh. Oke, ini yang wanginya paling maskulin di hidung aku gitu ya. Ya, jadi pertama kali sniff itu langsung kecium wangi kayak citrus, asem, seger, bright gitu. Langsung menyilaukan banget wanginya. Langsung bener-bener yang tajam dan menyilaukan intinya wanginya ini. Dengan top notes yang of course kayaknya ini citrus yang benar-benar asem gitu loh, bukan citrus yang mandarin, yang bukan yang kayak gitu, lebih kayak yang kayak menurutku ya itu citrus yang asem dan agak sedikit pahit gitu. Terus kayak ada wangi greennya, kayak ada wangi greennya gitu, walaupun aku nggak tahu ini pakai green atau enggak, dan dia berpadu sama wangi leather kalau menurut aku. Ya leathernya yang lumayan asem juga, tapi leathernya di sini nggak berat-berat banget gitu. Agak sedikit mengingatkan pada Vibrant Leather dari Zara juga. Yang ini tapi lebih kesannya lebih fresh, lebih versatile. Jadi bisa dipakai siang-siang, bisa dipakai malam-malam gitu. Dengan notes di sini dia katakan di awal dia ada fresh citrus, lalu di middle notesnya dia ada masculine, ada smoky-nya. Walaupun jujur aja di hidung aku nggak terlalu wangi smoky gitu sih kayaknya. Terus di base itu dia pakai bergamot, tropical fruit, leather, dan juga fine cigarette gitu. Ya ini lumayan enak buat cowok-cowok, tapi bukan buat aku sebagai cewek untuk pakai wangi kayak gini. Tapi menurut aku ini tipe wangi cowok yang maskulin dan fresh, juga laki banget gitu. Jadi bisa dipakai siang, malam, ke acara, ke kantor, ke acara yang lebih formal pun bisa. Dan ini juga kesannya lebih dewasa sih cowok-cowoknya. Jadi kayak mungkin sekitar kuliahan atau mungkin udah lulus kuliah baru mulai kerja nih, cocok banget pakai wangi-wangi seperti ini gitu. Ya, aku sendiri sebagai cewek suka nge-sniff wangi ini buat cowok gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri merasa ini bukan wangi yang buat aku gitu. Dan ini ketahanannya juga lumayan lama, walaupun ini tidak tahan lama si Jade, tapi ini tuh bisa tahan di kulitku sekitar setidaknya 8-9 jam gitu. Jadi dengan projection yang juga mabul lumayan, bisa 2-3 meter juga ini wanginya. Karena waktu aku cobain mereka itu aku spray di kamar, anakku yang di luar kamar dengan keadaan pintu terbuka itu bisa nge-sniff katanya, aku wangi perfume aku. Jadi menurut aku ini lumayan yang projectionnya oke gitu.
tapi projectionnya tuh dia akan turun ke arah yang lebih soft setelah 1,5 jam sampai 2 jam pemakaian. Jadi buat kalian yang suka perfume yang strong, Parlane ini merupakan salah satu perfume yang wanginya lumayan strong gitu ya. Mungkin kemarin juga ada yang komen kalau nggak salah di video perfume haul aku udah nyobain Parlane juga, dan emang mereka punya projection yang oke dan longevity yang oke juga. Jadi kalau misalnya aku disuruh urutin favorit aku dari segi wangi, of course aku paling suka Scarlett, yang kedua aku paling suka Jade, dan yang terakhir baru aku suka adalah yang Prestige. Tapi kalau dari segi ketahanan, yang menang itu adalah Jade, yang kedua adalah Prestige, dan yang ketiga adalah Scarlett gitu. Jadi yang paling suka malah ketahanannya paling nggak tahan lama. Tapi nggak tahan lamanya mereka juga tergolong lumayan oke kok. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku share, aku bagi kepada kalian mengenai perfume-perfume dari Parlane. Emang ini tuh full botolnya lumayan harganya ya, hampir 600.000, 500.000-an, hampir 600.000. Tapi buat kalian yang pengen perfume yang emang ketahanannya lama, terus projectionnya juga oke, ya ini bisa dijadikan satu alternatif buat kalian. Sayangnya adalah mereka masih oily di kulit, masih terasa oily banget. Nggak tahu mungkin karena concentrate-nya juga extract di pavang atau gimana, karena aku juga nggak paham mengenai itu. Tapi seandainya mereka bisa nggak oily, jadi nggak terlalu mengganggu di kulit, ya kayaknya bakal lebih oke. Kalau dari segi jusnya sendiri, sebenarnya selama pemakaian aku tidak merasa terganggu, nggak ada rasa panas, nggak ada rasa menimbulkan rasa gatal ataupun sakit di kulit sih, enggak gitu ya. Jadi lama aku pemakaiannya sih aman-aman aja, sekalipun aku belum melihat mereka terdaftar di BPOM gitu. Jadi harapanku seandainya mereka bisa mendaftarkan diri di BPOM juga, kayaknya mungkin kita sebagai konsumen akan merasa lebih aman gitu ya. Oke, jadi sekian dulu pendapatku mengenai perfume yang satu ini. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian, terutama buat kalian yang kemarin request untuk aku bahas lebih lanjut mengenai Parlane fragrance ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa dong di like, itu bisa bikin aku makin semangat buat review-review produk lainnya. Oke, kalau misalnya kalian penasaran, pengen kepoin lebih lanjut produk-produk dari Parlane fragrance ini, kalian bisa kunjungi aja link yang aku taruh di description box. Itu adalah official store-nya dari Parlane fragrance. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, karena aku sering share juga pengalamanku menggunakan perfume atau SOTD aku. Jadi kalian bisa follow aku dan juga bisa tag-tag untuk story kalian. Siapa tahu nanti kalian bisa meracuni aku juga. Oke? Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya. Bye-bye.